Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Carolina MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Fikih di Madrasah. Saya Novita Sari dengan NIM 19531110 yang akan mencoba membuat video dengan gabungan media PowerPoint yang akan dibacakan oleh screen reader atau pembaca layar khusus. Selamat menyaksikan. Pengurusan jenazah. Pengertian jenazah. Pengurusan jenazah adalah bagaimana kita melakukan proses penyelenggaraan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Sedang jenazah berasal dari bahasa Arab janazah yang berarti jasad orang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks ini yang dimaksud orang adalah orang Islam Muslim. Hukum mengurus jenazah. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, hukum ini bisa diwakilkan oleh sebagian masyarakat. Jika tak ada yang melaksanakannya, maka satu wilayah misalnya dalam satu kampung itu akan mendapat dosanya. Urutan dalam pengurusan jenazah. Adapun urutan dalam penyelenggaraan jenazah adalah sebagai berikut. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Saat akan memandikan jenazah, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan karet. Menutup aurat jenazah menggunakan kain. Bersihkan tubuh jenazah, mulai dari gigi, lubang hidung, ketiak, sela-sela jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Bersihkan pula kotoran di dalam tubuh jenazah. Agar kotoran dalam perut jenazah keluar, tekan perutnya sampai kotoran tidak keluar lagi. Jika sudah, siram tubuh jenazah menggunakan air sabun sampai merata ke seluruh bagiannya. Bilas tubuh jenazah yang sudah disiram air sabun dengan air bersih, sambil membaca niat sesuai dengan jenis kelamin jenazah yang sedang dimandikan. Setelah membaca niat, siram dan basuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih. Siram mulai dari bagian tubuh sebelah kanan, kemudian sebelah kiri masing-masing 3 kali. Miringkan jenazah ke kiri untuk membersihkan bagian lambung kanan sampai belakang. Miringkan jenazah ke kanan untuk membersihkan bagian lambung kiri sampai belakang. Siram jenazah menggunakan air kapur baru secara merata dari ujung kepala hingga kaki. Wudukan jenazah seperti orang yang mengambil wudu sebelum salat. Keringkan rambut. Jika perempuan, buka sanggulnya dan keringkan menggunakan handuk, kemudian dikepang. Beri wewangian yang tidak mengandung alkohol, kemudian mulai dikafani. Mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, caranya adalah sebagai berikut. Mengkafani jenazah laki-laki. Menyiapkan 3-5 utas tali pengikat kain kafan. Tali ini kemudian diletakkan secara vertikal di bawah kain kafan lapis pertama. Sebelumnya, kain kafan sudah dipotong terlebih dulu sesuai dengan ukuran tubuh jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis pertama, lalu bentangkan kain kafan lapis kedua. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua, lalu bentangkan kain kafan lapis ketiga. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga, lalu letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup jenazah menggunakan kain kafan dari bagian kanan, kemudian yang bagian kiri. Kemudian, ikat kain kafan menggunakan tali yang sudah disiapkan. Mengkafani jenazah perempuan. Menyiapkan 3-5 utas tali pengikat kain kafan. Tali ini kemudian diletakkan secara vertikal di bawah kain kafan lapis pertama. Sebelumnya, kain kafan sudah dipotong terlebih dulu sesuai dengan ukuran tubuh jenazah. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran tubuh jenazah. Letakkan sarung pada bagian badan, yakni antara pusar sampai lutut. Siapkan gamis dan kerudung untuk jenazah. Siapkan kapas yang sudah diberi wewangian. Letakkan di anggota badan tertentu, seperti telinga dan hidung. Letakkan jenazah di atas kain yang sudah disiapkan. Pakaikan jenazah gamis, sarung dan kerudung. Tutup jenazah menggunakan kain kafan dari bagian kanan, kemudian yang bagian kiri. Kemudian, ikat kain kafan menggunakan tali yang sudah disiapkan. Salat jenazah.
Salat jenazah adalah salat yang kita lakukan terakhir kalinya untuk jenazah sebelum dimakamkan. Rukun salat jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbir 4 kali. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca salawat Nabi. 6. Mendoakan jenazah. 7. Mengucap salam. Menguburkan jenazah. 1. Mempersiapkan lubang kubur. 2. Menguburkan di tempat pemakaman muslim. 3. Menguburkan di waktu yang tepat agar terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan, serta memudahkan juga orang yang akan membantu memakamkan. Cara menguburkan jenazah. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya yaitu langsung kepada intinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menguburkan jenazah. A. Meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. B. Letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. C. Posisi jenazah yakni miring ke kanan, menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak telentang. D. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. E. Khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. F. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubui istri mereka pada malam sebelumnya. G. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. H. Membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Doa setelah menguburkan jenazah. Allahumma ighfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma sabit ha'u. Artinya, ya Allah, berilah keteguhan kepadanya. Materi II, Zakat. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang menurut istilah syara. Zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mustahik, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Jenis zakat. Dalam Islam, ada 2 jenis zakat yang diketahui. Jenis-jenis zakatnya adalah sebagai berikut. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci Ramadan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nishab, atau bisa juga disebut segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. Hikmah zakat. A. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. B. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. C. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin. D.
merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang. Menghilangkan sifat kebahilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat. Kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan adehadahyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir, waktu memotongnya. Hikmah kurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat-syarat kurban. Binatang yang boleh untuk kurban adalah onta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Al-Hajj 34. Hadits Nabi SAW. Dari Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jaza, powal berumur 1 tahun, HR Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amirah, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai jaza. Rasulullah SAW menjawab, berkurbanlah dengannya, HR Bukhari dan Muslim. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengurbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jaza. Binatang yang tidak boleh dikurbankan. 1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas. 2. Yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. 3. Yang sumsum tulangnya tidak ada, karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. HR Tirmizi seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. 4. Yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang 5 di atas, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk kurban, yaitu 1. Hatma, ompong gigi depannya, seluruhnya. 2. Ashma, yang kulit tanduknya pecah. 3. Umya, buta. 4. Taula, yang mencari makan di perkebunan, tidak digembalakan. 5. Jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Waktu penyembelihan hewan kurban. Untuk kurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Dari Al-Barara Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, Idul Adha, adalah kita salat, kemudian kita kembali dan memotong kurban. Barang siapa melakukan hal itu, berarti ia mendapatkan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu tidak lain hanyalah daging yang ia persembahkan kepada keluarganya yang tidak termasuk ibadah kurban sama sekali. Pengertian akikah. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong yang berasal dari bahasa Arab al-katu. Terdapat juga definisi lain akikah yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Waktu pelaksanaan.
Akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan akikah wajib memotong 2 ekor kambing sementara anak perempuan 1 ekor kambing saja. Syarat-syarat pelaksanaan. Tata cara akikah dalam Islam menganjurkan hewan kurban untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikah. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun. Pembagian daging akikah. Dalam pembagian daging akikah, itu tidak sama dengan pembagian daging kurban. Jika daging kurban dibagikan masih mentah, maka daging akikah harus dimasak terlebih dahulu, baru dibagikan kepada tetangga sekitar. Hikmah akikah. Menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran, sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail dan Ibrahim, pembayaran hutang orang tua kepada anaknya, pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya keturunan yang di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Haji dan UMRAH. Pengertian haji. Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa, etimologi, adalah hal kasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah, terminologi, berarti bersengaja mendatangi Baitullah, Ka'bah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridho Allah. Pengertian umrah. Adapun umrah menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'y antara Safa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Rukun haji. Ihram. Wukuf di padang Arafah. Tawaf. Sa'i. Tahallul cukur rambut. Tertib. Wajib haji. Islam. Baligh. Berakal. Merdeka. Mampu. Hikmah haji dan umrah. 1. Dalam pelaksanaan ihram, manusia dilatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, khususnya syahwat, perbuatan-perbuatan dosa, dan hal-hal yang menyenangkan dirinya. 2. Dalam pelaksanaan tawaf, Ka'bah merupakan simbol monoteisme, tauhid. Melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah merupakan simbol bahwa segala usaha kegiatan hidup manusia di dunia ini tidak akan pernah lepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. Dengan zikir ketika tawaf yang disertai penghayatan yang mendalam, diharapkan akan tertanam dalam jiwa orang yang membacanya kesadaran bahwa manusia itu sangat lemah. Di sini orang akan menganggap bahwa manusia tidak layak berlaku sombong dan angkuh. 3. Ibadah sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan sejarah perjuangan Siti Hajar ketika mencari air. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang haji diharapkan memiliki etos kerja tinggi, tidak boleh berpangku tangan, mengharap rezeki datang dari langit. 4. Wukuf di Arafah bisa disebut sebagai malam perenungan. Arafah sendiri berarti pengalaman. Maksudnya, orang yang melakukan haji dan umrah diharapkan dapat mengenal jati dirinya, menyadari segala kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. 5. Melempar jumrah terkait erat dengan kisah Ibrahim ketika melempar setan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang melakukan haji dan umrah memiliki tekad dan semangat untuk tidak terbujuk rayuan setan yang merusak dunia ini. 6. Bermalam di Mina dan Musdalifah dan diistilahkan malam istirahat dari rangkaian ibadah haji. Di sini orang dapat memulihkan kondisi yang sangat lelah. Ini sebagai isyarat bahwa manusia memerlukan waktu istirahat dalam hidup, tidak selamanya bekerja sampai tidak ingat menjaga kondisi badan. 7. Dalam tahallul terkadang ajaran agar manusia mampu mengendalikan sifat pembawaannya. Tahallul diibaratkan sebagai lampu hijau yang mengisyaratkan kendaraan boleh berjalan kembali setelah untuk sementara diharuskan berhenti. 8. Khusus untuk ibadah umrah, ibadah ini memberi kesempatan yang sangat leluasa kepada kaum muslimin untuk mengunjungi Ka'bah karena waktunya tidak ditentukan. Demikian video penjelasan materi
dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.